Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh, anak-anak soleha, anak-anak ganteng dan anak-anak cantik semuanya? Alhamdulillah ya, semua pasti sehat. Insya Allah, Bu Mai juga sehat. Nah, hari ini alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu Mai. Kita akan belajar tema 7 subtema 2 tentang hewan di sekitar. Sebelum belajar, seperti biasa, kita harus membaca doa. Yuk sama-sama kita baca doa ya. Doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang sebelum kita belajar masuk ke materi subtema 2, karena ini tentang hewan, ya, kita mau menyaksikan, menyimak sebuah lagu tentang hewan. Kita lihat yuk, judulnya Kelinciku. Siapa yang punya kelinci di rumah? Oh, ada yang punya kelinci. Yuk, kita dengarkan ya. Kita sama-sama lihat dulu lagu tentang kelinciku. Yang sudah bisa boleh ikut bernyanyi. Siap? Oke, kita simak dulu lagu Kelinciku. Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyi lagu Kelinci. Kelinci itu termasuk hewan ciptaan Allah, dan kelinci banyak dipelihara oleh manusia. Kelinci juga termasuk benda apa? Benda hidup. Nah, jenis-jenis hewan itu ada 2. Ada hewan peliharaan atau hewan jinak, ada juga hewan liar atau hewan buas, ya. Hewan jinak atau hewan peliharaan ini banyak dipelihara oleh manusia, ya, karena dia tidak berbahaya. Apa sih Bu Mai contohnya hewan-hewan jinak ini? Nih contohnya nih, Bu Mai punya nih tuh, ya. Ini contoh hewannya. Apa saja namanya? Ayo sebutkan. Ada bebek, ada kelinci, ada ayam, dan ada kucing, juga burung. Itu contoh-contoh hewan jinak yang sering dipelihara oleh manusia. Kemudian yang kedua tadi, kata Bu Mai, ada hewan buas atau hewan liar. Wow. Hewan buas atau hewan liar adalah hewan yang hidupnya bebas di alam. Ya, hewan ini berbahaya anak-anak karena bisa menggigit manusia, bisa juga melukai manusia, misalnya dengan tadi menggigit, mencakar, dan mengeluarkan bisa atau racun. Contohnya apa ya? Kalau hewan liar ya atau hewan buas ini,
orang-orang manusia tidak mau memeliharanya, ya. Contohnya adalah tuh, nih contohnya harimau. Terus apa lagi? Ada harimau, ada buaya, ada lagi ular, ada lagi singa dan serigala. Tuh contohnya hewan-hewan buas. Nah, anak-anak, kita tidak disarankan atau tidak dibolehkan memelihara binatang buas karena itu tadi ya bisa membahayakan kita. Tapi manusia banyak memelihara hewan peliharaan, hewan-hewan yang jinak. Nah, dalam memelihara hewan-hewan yang jinak ini, hewan peliharaan ada aturannya loh. Siapa tahu aturannya? Ya, aturannya adalah satu, apa ya? Harus memberi makan dan minum hewan secara teratur. Kemudian yang kedua, harus membersihkan tubuh hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaannya harus dibersihkan. Gimana caranya? Harus dimandiin, harus disisirin, dibersihkan supaya nggak gatel-gatel badan hewannya. Kemudian yang ketiga, hewan peliharaan itu punya kandang, ya. Jadi kandangnya harus dibersihkan, kotorannya harus dibuang setiap hari. Nah, binatang peliharaan ini supaya bersih, hewan kandangnya harus dibersihkan, tempat makannya dicuci, tempat minumnya juga dicuci. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak harus rajin membawa hewan peliharaan ke dokter. Untuk apa, Bu Mai? Kalau hewannya sakit, hewannya harus dibawa ke dokter. Kalau hewannya sehat, dibawa ke dokter untuk diberi vitamin supaya tetap sehat. Itu aturan merawat hewan peliharaan, ya. Kenapa sih kita harus merawat hewan peliharaan? Kenapa sih harus ada aturannya, Bu Mai? Nah, mengapa harus ada aturannya? Supaya kita belajar bertanggung jawab, ya, menyayangi hewan-hewan. Karena kalau punya hewan peliharaan harus punya aturan merawatnya, harus mau diatur. Kalau tidak teratur merawatnya, maka hewannya akan nggak dikasih makan, hewannya akan lemas, sakit. Nggak dimandiin, hewannya kotor, bau. Terus apa lagi? Ya, kalau nggak dibawa ke dokter saat sakit, hewannya akan mati. Nanti sedih deh kalau hewannya mati, ya kan? Iya. Nah, anak-anak, itu tentang hewan-hewan jinak yang kita pelihara. Kalau hewan-hewan liar itu adanya di mana ya? Kalau hewan liar biasanya dipelihara juga, tapi di mana ya? Di kebun binatang atau di taman safari. Siapa yang pernah ke taman safari, ke kebun binatang? Oh, alhamdulillah sudah semuanya ya. Nah, di kebun binatang atau di taman safari ini ada juga aturannya. Ketika kita berkunjung dan mendekati kandang-kandang hewan liar, ada aturannya juga. Siapa yang tahu aturannya? Nih, perhatikan aturan ketika berada di kebun binatang atau di taman safari, ya. Kita perhatikan deh. Nah, itu tadi aturan di kebun binatang atau di taman safari. Ya, apa ya? Yang pertama aturannya tadi yaitu ketika kita tiba di taman safari, kita harus apa dulu? Ya, betul. Satu, membeli tiket masuk. Harus beli tiket dulu. Kalau nggak beli tiket, nggak boleh masuk dong. Yang kedua, apalagi peraturan di taman safari atau di kebun binatang? Membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, saat melihat hewan tidak boleh diganggu, tidak boleh mengganggu hewan. Misalnya ada
ada kelinci, terus kelincinya lucu, ditarik-tarik telinga kelincinya. Jangan ya. Kemudian yang keempat, tidak memberi makan. Jadi tidak boleh memberi makan sembarangan. Karena kalau dikasih makan sembarangan, kita kasih makan hewan-hewan itu macam-macam. Misalnya yang kita bawa dari rumah, kita bawa kacang, terus dikasih tuh ke binatang yang ada di Ragunan. Kita lempar-lempar, nanti dia makan. Kita senang lihat dia makan, tapi sebenarnya tidak boleh karena mereka binatang-binatang itu punya makanan khusus, ya. Ada makanan-makanan khusus yang mereka makan. Tidak boleh sembarangan. Kalau makan sembarangan bisa nanti jadi sakit. Seperti kamu kalau makan sembarangan bisa sakit juga kan. Nah, yang terakhir, ketika berada di kebun binatang atau di taman safari, tidak boleh merusak tanaman. Ya, ada bunga cakep-cakep, bunganya dipetik. Ada rumput yang bagus, rumputnya diinjek-injek. Padahal sudah ada tulisan dilarang menginjak rumput. Ya nak ya, itu ya untuk aturan di kebun binatang. Nah nak, kan binatang-binatang ini perlu makanan juga ya. Nah di sini kita juga belajar tentang memberi makan hewan. Jadi ada kalimat pemberitahuan ketika kita membeli makanan hewan dalam kemasan itu. Anak-anak perhatikan, coba dalam kemasan makanan hewan, ya. Itu nanti ada nih, Bu Mai punya gambarnya. Coba perhatikan, yuk kita baca yuk. Kemasan, ini kemasan makanan kucing ya. Bu Mai punya ya kemasan makanan kucing. Yuk kita lihat yuk sama-sama yuk. Nah, Bu Mai punya makanan hewan ini, namanya Whiskas ya. Di sini ada ungkapan pemberitahuan sesuai kemasan makanan binatang, makanan hewan. Nah, Whiskas ini adalah jenis makanan kucing. Ya, nanti ada pemberitahuan juga komposisi makanannya apa. Dalam Whiskas ini ada protein, vitamin, dan mineral. Kemudian ada juga pemberitahuan untuk rasanya, rasa makanan ini yaitu rasa ikan. Terakhir adalah beratnya, berat makanan yang terdapat dalam kemasan. Ya, di sini adalah 450 gram. Nanti coba anak-anak lihat pada kemasan makanan hewan yang lain, seperti contoh yang Bu Mai tampilkan ini. Ada lagi kemasan makanan ikan. Coba kamu sebutkan apa mereknya, komposisi makanannya apa, rasa makanannya apa, atau beratnya berat. Seperti itu ya nak ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu mengenai kalimat pemberitahuan atau ungkapan pemberitahuan pada kemasan makanan hewan ya. Kamu boleh melihat contohnya pada makanan hewan yang lain yang kamu punya di rumah, tidak harus seperti contoh Bu Guru. Baik, sekarang kita akan belajar matematika. Anak-anak kita perhatikan yuk. Di sini Bu Mai ada soal matematika. Kita akan mengurutkan benda, juga mengurutkan bilangan ya. Kita perhatikan ya nak ya. Nih kita lihat ya nak ya. Bu Mai punya gambar 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Di sini kita akan membandingkan ya hewan yang paling banyak dan yang paling sedikit. Kemudian kita akan urutkan dari yang paling banyak dan yang paling sedikit. Coba kita lihat, 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Ya, hewan yang paling banyak adalah hewan apa sayang? Hewan ikan atau ulat? 35
35 dan 45 lebih banyak 45. Jadi hewan yang paling banyak adalah 45. Hewan yang paling sedikit adalah 15 ekor kupu-kupu. Jadi ya, manakah yang lebih banyak dari ulat? Ya, betul. Ikan lebih banyak dari ulat dan kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Kemudian urutan hewan dari yang paling banyak adalah 45 ekor ikan, 35 ekor ulat, dan 15 ekor kupu-kupu. Jika diurutkan dari hewan yang paling sedikit, yaitu 15 ekor kupu-kupu, 35 ekor ulat, dan 45 ekor ikan ya. Jadi seperti itu jika kita mengurutkan dari yang paling banyak ke yang sedikit, atau sebaliknya dari yang sedikit ke yang paling banyak ya nak ya. Selanjutnya anak-anak boleh perhatikan angka-angka atau bilangan yang ada di dalam kotak, dimulai dari 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan terakhir adalah 91. Nah, bilangan yang paling banyak adalah angka berapa ya? Ya, betul, angka 91. Kemudian bilangan yang paling sedikit adalah bilangan 64. Dilanjutkan dengan urutkan bilangan dari yang paling banyak. Coba kalian isi sendiri dengan memperhatikan bilangan di atas. Kemudian urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah berapa? Dijawab ya. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita subtema 2 hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang hewan di sekitar. Ya, ada hewan peliharaan, ada hewan liar, ada aturan memelihara hewan peliharaan, ada juga aturan ketika kita berada di taman safari atau kebun binatang. Aturan itu harus dipatuhi ya, anak-anak tidak boleh melanggarnya. Kemudian kita juga sudah belajar matematika, yaitu mengurutkan bilangan dan mengurutkan benda-benda. Jadi anak-anak tahu mana yang diurutkan terlebih dahulu, misalnya dari yang paling kecil atau dari yang paling besar, dari yang banyak ke yang sedikit. Demikian anak-anak, kita akan bertemu lagi dalam materi yang berbeda. Insya Allah semua selalu sehat ya. Ucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bumai cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.